Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Gimana nih kabarnya teman-teman? Sehat? Saya Alhamdulillah kurang sehat, sehat, Bu. Bu. Baik, Bu. Saya agak sakit. Oh, di sini ada yang sehat dan ada yang kurang sehat ya. Tadi Kang Prima kurang sehat, lagi sakit ya. Ya semoga cepat disembuhkan. Yang sehat ya semoga tetap sehat terus gitu ya ke depannya. Baik, langsung saja ya. Eh, Alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi di sesi konseling kelompok yang kedua ini. Eh, Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kesempatan gitu ya bisa bertemu lagi di room Zoom hari ini gitu ya untuk melaksanakan sesi konseling kelompok yang kedua. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan gitu ya kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi yang semoga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya gitu ya dari beliau. Baik, kemarin ya kita telah melaksanakan konseling kelompok sesi yang pertama. Maaf sebelumnya suara saya jelas? Jelas, Ibu. Oke, Jelas, Bu. Oke, beta saya izin off cam dulu soalnya gambarnya nggak gerak. Sementara off cam dulu ya, gambarnya tidak bergerak. Oke, baik kalau jelas saya lanjutkan. Kemarin kan kita telah melaksanakan sesi konseling kelompok yang pertama atau sesi pertama ya di pertemuan kemarin. Nah sekarang hari ini gitu ya kita akan melaksanakan sesi konseling yang kedua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya gitu ya untuk mengikuti sesi konseling hari ini gitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin ya, seperti di pertemuan sebelumnya, saya akan menegaskan kembali gitu ya bahwasanya, maaf sebentar ya, menegaskan kembali bahwasanya konseling kegiatan konseling atau sesi konseling yang akan kita laksanakan ini tuh bersifat rahasia di mana saya meminta gitu ya kepada teman-teman untuk saling menjaga kerahasiaan gitu ya. Baik itu kayak permasalahan yang dimiliki teman-teman semua gitu. Jadi jangan ada yang bocor. Lalu konseling ini juga asas asas keterbukaan juga. Jadi teman-teman silakan saling terbuka gitu ya. Lalu ada asas kesukarelaan. Jadi teman-teman mengikuti konseling kelompok ini tuh sukarela gitu ya, secara sukarela ya tanpa ada paksaan ataupun yang lainnya gitu. Nah, baik mungkin selanjutnya mengenai kontrak waktu ya, mengenai kontrak waktu seperti di pertemuan sebelumnya, di kesepakatan sebelumnya, bahwasanya kontrak waktu atau sesi konseling yang akan kita laksanakan itu kan 2 sesi ya, setelah kemarin sesi pertama selesai, nah sekarang sesi terakhir, sesi 2 gitu ya, di mana untuk durasi waktunya gitu ya untuk per sesinya itu 40 sampai 45 menit. Oleh karena itu saya minta ketersediaannya kepada teman-teman semua untuk tetap berada di room Zoom gitu ya, stay di room Zoom dari awal sampai akhir sesi konseling hari ini gitu. Seperti itu. Nah, baik gimana teman-teman sudah siap ya? Halo teman-teman.
Sudah siap, Bu. Ibu. Siap, Ibu. Siap, Bu, siap. Kalau sudah siap, mungkin saya akan sedikit mereview ya kemarin. Yang kemarin itu ya, di sesi kemarin alhamdulillah kita sudah membahas dan membantu menyelesaikan permasalahan dari permasalahan Teh Febri gitu ya. Itu permasalahan itu tentang kesulitan mengatur waktu antara kuliah dan bekerja gitu ya. Waktu untuk bekerja, di mana kemarin sudah cukup terbantu. Bentar. Mohon maaf sebentar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Kemarin kita sudah membahas atau membantu menyelesaikan permasalahan dari Teh Febri gitu ya, di mana Teh Febri sudah cukup terbantu yang sebelumnya di skala 3 naik ke skala 7 gitu ya. Lalu banyak solusi-solusi yang telah diberikan kepada teman-teman untuk Teh Febri gitu ya. Dimana harapannya semoga Teh Febri tetap bisa konsisten gitu ya untuk menerapkan atau melaksanakan solusi-solusinya dan semoga ada perubahan positif agar membantu ketercapaian harapan ataupun tujuan Teh Febri, yaitu ingin bisa atau ingin lebih bisa mengatur waktu gitu ya, atau membagi waktu antara kuliah dan dan bekerja gitu ya. Baik, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas satu permasalahan gitu ya, satu permasalahan lagi gitu. Mungkin saya akan membacakan kembali ya, mereview kembali atau meresum kembali permasalahan teman-teman yang sudah kemarin di sesi pertama ungkapkan. Yang pertama yaitu ada permasalahan dari Kang Prima. Oh ya, maaf sebelumnya saya juga izin untuk mendokumentasikan ya dengan cara direcord. Jadi konseling yang kita laksanakan hari ini tuh akan didokumentasikan dengan cara direkam gitu ya, direcord. Lalu izin membawa catatan gitu ya untuk mencatat gitu. Baik, masalah yang pertama yaitu dari masalah Kang Prima, bahwasanya Kang Prima itu kan berada di semester akhir, lagi sibuk skripsian, tapi menikah gitu, jadi maksudnya kayak ingin menikah. Nah, kebingungan apakah nanti Kang Prima itu bisa membagi waktunya atau enggak gitu ya mengurus rumah tangga dengan berkuliah gitu. Lalu permasalahan yang kedua itu dari Teh Febri, di mana minggu kemarin sudah diselesaikan ya, maksudnya pertemuan kemarin sudah diselesaikan, yaitu tentang kesulitan membagi waktu. Lalu permasalahan yang selanjutnya itu dari Teh Dewi. Teh Dewi itu masalahnya itu masih bingung apakah tetap melanjutkan melamar pekerjaan menjadi guru SD gitu ya atau tidak, karena Teh Dewi itu lulusan teknik. Lalu selanjutnya permasalahan dari Teh Sani gitu ya, mungkin Teh Sani di sini ada kendala jaringan ya, soalnya belum masuk. Kemarin itu permasalahan Teh Sani itu bingung memilih jurusan dan memilih universitas, ya masih kebingungan. Lalu selanjutnya ada permasalahan dari Teh Irma, yaitu Teh Irma masalahnya itu baru lulus SMA, lalu bingung harus bagaimana, apakah mengikuti pilihannya yaitu memilih kuliah jurusan kesehatan atau mengikuti pilihan orang tuanya, pilihan orang tuanya yaitu memilih jurusan teknik. Nah, selanjutnya masalah dari Teh Yuni, di mana Teh Yuni itu merasa kewalahan atau kelelahan gitu ya, kuliah gitu ya. Nah Teh Yuni itu bingung apakah harus ngambil cuti terlebih dahulu atau bagaimana gitu. Nah, selanjutnya ada masalah dari Teh Rika. Nah, masalah Teh Rika juga
baru selesai atau lulus SMA, Teh Rika itu bingung gitu ya. Sama tadi seperti Teh Irma, tapi bedanya Teh Rika itu bingung apakah Teh Rika ingin ingin langsung bekerja ya sesuai dengan keinginannya atau harus kuliah dulu sesuai dengan keinginan orang tuanya, bingung gitu ya. Lalu selanjutnya yang terakhir, masalah yang terakhir itu dari Teh Yayang ya, dari Teh Yayang itu eh, Teh Yayang itu mengalami masalah di perusahaannya di tempatnya bekerja karena merasa tidak cocok gitu ya, mengharuskan Teh Yayang memakai baju yang terbuka gitu ya. Nah, Teh Yayang tuh kebingungan apakah resign aja gitu ya, resign aja atau mencari pekerja atau tetap di perusahaan itu. Kita lanjutkan ya, mohon maaf ya tadi kita keluar ya, soalnya Zoom-nya waktunya habis ya, kita masuk lagi. Di sini belum masuk semua ya, mungkin ada kendala jaringan. Ya nanti kasih tahu saja ya ke teman yang belum masuknya, ditunggu gitu ya untuk segera masuk kembali ke room Zoom. Dan dimohon ya untuk teman-teman untuk tetap stay di room Zoom gitu. Baik, tadi saya telah mereview ya, menjelaskan kembali masalah dari teman-teman, di mana pertemuan kemarin ya, kebetulan yang sesi pertama masalah yang kita bahas itu masalah Febrianti. Nah, untuk sesi yang kedua ini mungkin masalah siapa yang akan kita bahas. Ada yang ingin mengajukan diri atau ada yang ingin merekomendasikan eh, siapa siapa yang akan dibahas gitu ya. Baik itu yang urgent atau kayak yang ngerasa urgent, silahkan gitu ya. Silahkan, siapa? Mungkin dari saya dulu, Bu. Oke, baik dari Teh Irma ya, masalah Teh Irma. Baik, jadi di sesi kedua ini masalah yang akan kita bahas itu masalah Teh Irma ya. Baik, mungkin Teh Irma silahkan bisa diceritakan ulang atau diceritakan kembali masalahnya itu bagaimana gitu ya. Baik, Bu. Jadi saya ini kan sudah lulus SMA dan ingin melanjutkan studi saya ke perguruan tinggi. Dan saya juga ingin masuk ke universitas jurusan kesehatan gitu. Karena memang minat saya itu bidang kesehatan dan ingin menjadi seorang perawat nantinya. Nah, tetapi permasalahannya orang tua saya itu tidak setuju saya mengambil jurusan kesehatan itu dan malah meminta saya untuk masuk ke fakultas teknik karena kakak saya juga jurusan teknik. Nah, jadi kakak saya itu jurusan teknik arsitek gitu. Dan orang tua saya juga ingin saya mengikuti jejak kakak saya gitu. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Jadi inti permasalahan dari yang sedang Teh Irma alami itu tuh, Teh Irma itu bingung gitu ya, harus memilih jurusan apa gitu ya, apakah jurusan yang sesuai dengan keinginan Teh Irma gitu. Jurusan kesehatan tadi itu apa, ingin mengambil apa, perawat atau apa tadi? Ya, Bu, Ya, perawat. perawat ya, atau menuruti orang tua yaitu mengambil jurusan teknik ya. Karena ayah Teh Irma juga eh, teknik itu ya, lulusan teknik itu. Kak saya, Gimana? kakak saya yang jurusan Oh teknik. iya, maaf maaf. Berarti kakak ya, kakak Teh Irma yang jurusan teknik itu. Jadi orang tua Teh Irma juga ingin Teh Irma juga mengikuti kakaknya gitu ya, untuk kuliah di jurusan teknik. Nah, Teh Irma itu kebingungan gitu ya, ingin
bagaimana gitu ya, harus bagaimana keputusannya, apakah nurut dengan orang tua atau tetap dengan pilihannya. Aduh, maaf. Baik, mungkin itu ya permasalahan dari Teh Irma. Baik, teman-teman, silahkan apabila teman-teman ada yang ingin menanggapi terlebih dahulu permasalahan dari Teh Irma, atau teman-teman juga bisa memberikan solusinya atau saran kepada Teh Irma gitu ya untuk membantu Teh Irma. Tapi maaf sebelumnya, maaf ya, sebelum teman-teman memberikan solusi dan saran atau menanggapi, saya izin bertanya dulu kepada Teh Irma. Mungkin jika diskalakan, ya, mungkin jika diskalakan apa permasalahan Teh Irma yang sedang Teh Irma alami ini, yaitu bingung ya. Intinya itu kayak bingung memilih jurusan gitu ya, memilih jurusan atau membuat keputusan gitu ya, memutuskan sesuatunya, bingung memilih jurusan ya, kita simpulkannya gitu. Eh, apakah Teh Irma itu berada di, maaf suara saya jelas? Jelas, Ibu. Jelas. Baik, bentar. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Eh, tadi kan inti masalahnya Teh Irma itu bingung memilih jurusan yang mana gitu ya, antara kesehatan kah atau teknik. Nah, jika diskalakan em, masalah Teh Irma itu atau kebingungan Teh Irma sekarang itu berada di skala berapa? Di antara skala satu atau ya skala 1 sampai 10, di mana skala 1 itu Teh Irma itu eh, bingung sekali gitu ya, sangat bingung sekali. Lalu di skala 10 itu Teh Irma itu sudah tidak bingung sama sekali gitu ya. Mungkin di skala berapa Teh Irma? Skala 5, Bu. Di skala 5 berarti skala 5 ya, berarti kebingungan Teh Irma ini berada di skala 5 kondisinya, keadaan itu berarti skala 5. Baik, jika ingin ditingkatkan, kalau begitu jika ingin ditingkatkan apa maksudnya Teh Irma itu eh, ingin selesainya masalah agar kebingungannya teratasi, kira-kira Teh Irma ingin ditingkatkan skalanya gitu ya, ke skala berapa? Dari angka 1 sampai 10. Ke skala 9, Bu. Oke. Berarti Teh Irma ingin skalanya ingin ditingkatkan ke angka 9 ya, atau ke skala 9. Baik. Kalau begitu eh, mungkin selanjutnya saya izin bertanya kembali gitu ya. Lalu apa sih tujuan Teh Irma gitu ya, atau harapan Teh Irma mengikuti sesi konseling ini, atau tujuannya itu apa? Tujuan saya mengikuti konseling kelompok ini, yang pertama itu ingin mempunyai atau mendapatkan solusi dari permasalahan saya Mm-mm. agar saya itu tidak kebingungan lagi dalam memilih jurusan gitu. Oke, baik. Jadi harapannya setelah Teh Irma itu harapan Teh Irma setelah mengikuti sesi konseling ini tuh Teh Irma ingin mendapatkan solusi di mana Teh Irma itu jadi tidak bingung lagi memilih jurusan gitu ya, apakah jurusan teknik atau jurusan kesehatan gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya mungkin saya akan minta kepada teman-teman semua di sini gitu ya untuk menanggapi dari permasalahan Teh Irma tadi yang sudah disampaikan ya. Silakan, siapa dulu?
Assalamualaikum Ibu, izin bertanya kepada Teh Irma, diperbolehkan Bu? Waalaikumsalam, silahkan boleh Teh Febri. Langsung saja. Sebelumnya, apakah suara saya jelas Bu? Jelas. Ya, baik. Saya izin bertanya kepada Teh Irma ya. Teh Irma, alasan kenapa orang tua Teh Irma ini menolak atau tidak mengizinkan Teh Irma untuk ke jurusan kesehatan itu apa? Selain karena Kakak Teh Irma juga berada di jurusan teknik, apakah karena biaya atau apa, gimana? Gimana Teh Baik, Irma, apakah izin menjawab ya Teh Febri. Jadi karena orang tua saya itu tidak mengizinkan saya ke jurusan kesehatan, kan ya tadi saya juga tadi menjawab dia bahwa eh, orang tua saya itu harus memang tujuan awalnya itu harus mengikuti kakak saya yang jurusan teknik gitu. Karena kan kalau sama-sama jurusan teknik itu saya gak kebingungan gitu kalau masalah pelajaran, kalau eh, yang ditanyain gitu tentang pelajaran atau apa itu jadi gampang gitu. Karena nantinya saya mau masuk ke jurusan tekniknya itu satu universitas sama kakak saya gitu. baik, Teh Irma, saran dari saya ya, lebih ditingkatkan lagi komunikasi dengan orang tua, kemudian paparkan secara rinci minat dan bakat Teh Irma tuh apa. Kan tadi minat Teh Irma teh kepada kesehatan. Nah, kasih tahu nih ke orang tua pelan-pelan. Kalau misalkan Teh Irma dipaksa gitu gitu ya langsung ke jurusan teknik meskipun ada kakak, tapi kan kalau yang namanya minat, terus kalau yang sesuatu yang dipaksa itu kan ujung-ujungnya nggak benar gitu. Jadi kalau menurut saya lebih bicarain lagi lah ke orang tua, minat Irma itu di kesehatan, kayak gitu sih kalau menurut saya mah. Makasih, semoga dapat diterima sarannya. Oke, baik. Terima kasih ya Teh Febri atas sarannya. Tadi intinya gitu Teh Febri sudah memberikan saran bahwasannya apa saran untuk Teh Irma itu Teh Irma harus mendiskusikan kembali gitu ya dengan orang tua atau ngobrol kembali gitu ya bahwasanya Teh Irma itu minatnya itu ke kesehatan gitu ya, menjelaskan kembali apa sih yang Teh Irma inginkan gitu ya. Seperti itu, bagaimana Teh Irma, apakah solusi yang sudah diberikan oleh Teh Febrianti membantu Teh Irma? Baik, terima kasih sarannya Teh Febri. Mungkin nantinya saya akan membicarakan lagi ya dengan orang tua saya terkait permasalahan ini. Oke, baik. Mungkin selanjutnya dari siapa lagi yang ingin memberikan saran Eh, dan solusinya? Oke, baik Teh Rika, silakan. ya Bu, Boleh langsung saja. izin masuk. Ya, izin masuk. Ibu, Assalamualaikum. Saya izin memberikan solusi untuk masalah Teh Irma ya. Eh, Seperti yang sudah dikatakan Teh Febri tadi ya, saya sependapat dengan Teh Febri tadi. Mungkin Teh Irma bisa mendiskusikan kembali dengan orang tua, membicarakan baik-baik dengan orang tua bahwa keinginan Teh Irma itu ingin ke kesehatan gitu ya. Karena bagaimanapun kan nantinya ke depannya itu kan kuliah kan yang menjalaninya Teh Irma sendiri gitu. Jika Teh Irma eh, misalkan dipaksa untuk ke jurusan lain, mungkin kan nantinya kuliahnya juga tidak akan betul gitu kan.
karena kan sesuatu yang dipaksakan itu kan ke depannya juga tidak akan beres gitu ya, tidak akan betul gitu. Jadi, mungkin Teh Irma diskusikan lagi dan obrolkan lagi, secara baik-baik mungkin dengan orang tua Teh Irma gitu. Mungkin Teh Irma bisa membuat, orang tua Teh Irma paham gitu. Mungkin seperti itu solusi dari saya untuk masalah Teh Irma, Bu. Semoga membantu untuk masalah Teh Irma. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Teh Rika. Sebentar. Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Teh Rika, atas saran dan solusinya. Tadi saran dari Teh Rika untuk Teh Irma itu bahwasanya sependapat ya dengan saran dari Teh Febri bahwa harus didiskusikan kembali, dan tadi juga Teh Rika menyampaikan bahwasanya Teh Irma perlu yang meyakinkan kembali orang tua bahwa Teh Irma itu ingin kuliah di kesehatan gitu ya, ingin meyakinkan kembali bahwasanya Teh Irma itu memilih jurusan kesehatan itu mungkin keputusan yang terbaik gitu ya. Baik, terima kasih ya atas solusinya. Bagaimana Teh Irma, apakah solusi ataupun saran dari Teh Rika dapat diterima? Baik, sebelumnya terima kasih kepada Teh Rika atas sarannya. Sama ya, tadi seperti kata Teh Febri, saya akan mendiskusikan kembali dengan orang tua saya agar orang tua saya mengerti bahwa minat dan bakat saya itu di jurusan kesehatan. Oke, Terima kasih. baik. Oke, baik, sama-sama. Terima kasih juga ya. Untuk yang lainnya, siapa lagi yang ingin memberikan solusi ataupun sarannya? Ada lagi? Dari Teh Yuni, Kang oh, Teh Dewi. Oke, Teh Dewi silakan. Mohon maaf Teh, suaranya kurang. Kan Oke, terputus. gimana? Kalau sekarang sudah. Sudah sekarang. Silakan lanjutkan. Ya, dari saran untuk Teh Irma benar ya, saya sependapat dengan apa yang sudah dikatakan oleh teman-teman barusan. Nah, bahwa Teh Irma itu harus mempercayai diri sendiri dan meyakinkan orang tua Teh Irma bahwa bakat dan minat Teh Irma itu di kesehatan nih. Dan juga harus menunjukkan gitu ya, serta harus menunjukkan bakat bakat Teh Irma tersebut kepada orang tua. Nah, bahwa saya bisa nih dalam bidang ini. Nah, jadi dari meyakinkan tersebut, orang tua itu kan bisa yakin, oh berarti anak kita ini bakatnya di situ. Nah, gitu. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Teh Dewi atas solusi ataupun sarannya gitu ya. Tadi saran dari Teh Dewi kepada Teh Irma gitu ya, yaitu Teh Irma bisa meyakinkan kembali orang tuanya mengenai minat dan bakatnya gitu ya, harus meyakinkan bahwa Teh Irma itu bisa atau ahli gitu ya, misalnya berbakat di bidangnya itu di bidang kesehatan gitu ya, harus menunjukkan, karena kalau Teh Irma sudah menunjukkan emang bidang atau minatnya atau bakatnya di bidang kesehatan kepada orang tua, maka orang tua juga akan yakin, orang tua juga akan berpikiran Teh Irma itu akan berpikir, oh bahwa anak saya itu mampu gitu ya, atau bisa gitu ya kalau milih jurusan kesehatan gitu ya, karena sesuai dengan minat dan bakatnya gitu mungkin ya. Saran dan solusi dari Teh Dewi, betul kan begitu? Baik,
Mungkin gimana Teh Irma, apakah saran ataupun solusi dari Teh Dewi dapat diterima dan dapat dipahami? Baik, dapat dipahami ya. Terima kasih sarannya ya Teh Dewi. Saya juga akan menerapkannya saran dari Teh Dewi untuk meyakinkan bahwa saya itu memang minat gitu, dan juga memiliki bakat juga dalam bidang kesehatan gitu. Oh iya, siap. Baik. Kalau begitu, terima kasih ya. Semoga solusi dari teman-teman tadi bisa membantu Teh Irma ya. Mungkin ada lagi dari yang lainnya, dari Teh Yuni, Kang Prima. Mungkin Kang Prima lagi sakit ya. Baik, mungkin kalau sudah tidak ada lagi, saya langsung saja ya, saya ingin bertanya kepada Teh Irma tadi, kan barusan ya teman-teman anggota kelompok lain sudah mengungkapkan atau memberikan solusi kepada Teh Irma gitu ya, solusi dan sarannya kepada Teh Irma. Nah, mungkin jika diskalakan kembali gitu ya, mungkin jika diskalakan, bentar ya, sebentar, maaf sebentar. Baik, saya lanjutkan, mohon maaf ya. Saya ulangi. Baik, tadi kan setelah mendapatkan apa ya, kesan dan pesan gitu ya, kesan dan pesan. Maaf, sebelum salah. Eh, Baik, saya lanjutkan ya tadi apa sudah mendapatkan solusi-solusi dan saran-saran dari teman-teman semua ya, sudah disampaikan kepada Teh Irma. Mungkin jika diskalakan kembali, tadi kan Teh Irma berada di skala 5 ya, lalu ingin ditingkatkan ke skala 9. Nah, mungkin setelah Teh Irma mendapatkan solusi ataupun saran dari teman-teman tadi, itu kira-kira Teh Irma berada di skala berapa? Apakah meningkat atau turun gitu ya tadi setelah mendapatkan solusi itu? Saran dan solusi. Mungkin tujuan saya tercapai ya. Sekarang saya dalam skala 9. Oke, mohon maaf Teh Irma, gimana? Coba bisa diulangi. Dalam skala 9 saya, Bu. Oh, berarti ada peningkatan dan naik. Mungkin itu juga udah apa jadi goals, kita goals Teh Irma berada di angka 9 ya, itu peningkatan yang sangat baik ya, dari 5 ke 9. Baik. Kalau begitu berarti saran-saran yang telah teman-teman berikan kepada Teh Irma itu tadi cukup membantu ya, cukup membantu Teh Irma, bisa dijadikan gambaran untuk Teh Irma untuk menyelesaikan solusi apa solusi untuk penyelesaian masalah Teh Irma, dan di mana dengan menyelesaikan masalah Teh Irma itu membantu ketercapaian ketercapaian
masalah Teh Irma, yaitu ingin bisa memutuskan atau memilih jurusan gitu ya. Jadi tidak bingung lagi gitu ya. Baik, kalau begitu saya ingin bertanya, lalu apa sih yang akan Teh Irma lakukan setelah sesi konseling ini selesai? Tadi apa setelah teman-teman mendapatkan solusi, kira-kira apa yang akan Teh Irma lakukan atau perubahan positif apa yang akan Teh Irma lakukan? Mungkin saya akan menerapkan ya saran-saran dari teman kelompok yang lain untuk meyakinkan dan berdiskusi kepada orang tua saya bahwa saya memang minatnya itu di bidang kesehatan gitu. Dan juga lebih meyakinkan orang tua saya gitu bahwa saya itu tidak berminat ya jurusan ke teknik itu. Mungkin saya tidak bisa untuk apa ya, memenuhi permintaan saya gitu untuk memasuki jurusan teknik begitu. Oke, baik. Bagus ya, semoga dapat terlaksana dan semoga tetap konsisten. Bahwasanya tadi ya Teh Irma, yang akan Teh Irma lakukan itu berdiskusi dan berbicara gitu ya kepada dengan orang tua, dengan keluarga gitu ya, bahwasanya Teh Irma itu minat minatnya itu ke jurusan kesehatan gitu ya, bukan ke teknik gitu ya. Nah, jadi menjelaskan kembali apa yang Teh Irma inginkan dan meyakinkan kembali orang tua gitu ya. Baik, kalau begitu mungkin selanjutnya eh, saya akan menyimpulkan gitu ya. Sebelum ditutup saya akan menyimpulkan sesi konseling hari ini gitu ya. Jadi tadi ya saya izin menyimpulkan kepada semuanya bahwasanya masalah yang kita bahas hari ini itu mengenai masalah Teh Irma, yaitu masalah mengenai bingung memilih jurusan yang apakah memilih jurusan yang sesuai dengan keinginan sendiri ataupun keinginan orang tua gitu ya. Teh Irma itu jadi bingung milih jurusan kesehatan ataupun teknik gitu ya. Nah, di mana Teh Irma juga telah mendapatkan saran-saran dari teman-teman yang cukup bagus gitu ya, yang harapannya semoga bisa membantu eh, membantu menyelesaikan masalah Teh Irma atau bisa menjadi solusi atau bisa menjadi gambaran buat Teh Irma menyelesaikan masalah Teh Irma gitu. Teh Irma juga jadi tidak bingung lagi gitu ya dengan apa yang Teh Irma hmm, hadapi, masalah yang Teh Irma hadapi itu tidak bingung lagi memilih jurusan, apakah memilih jurusan teknik atau memilih jurusan kesehatan gitu ya. Lalu mungkin yang selanjutnya tadi Teh Irma juga ada kenaikan skala ya dari skala 5 dan naik ke skala 9, di mana berarti menunjukkan bahwa ini cukup membantu masalah Teh Irma ya. Jadi masalah Teh Irma ini dengan mengikuti sesi konseling ini tuh sudah selesai dan cukup membantu atau bagaimana Teh Irma? Teh Irma bagaimana? Halo, Teh Irma, apakah suara saya jelas? Iya, maaf Bu, tadi jaringannya Oh kurang iya, bagus. oke. Terbantu ya? Oh iya Bu, sangat terbantu sekali. Baik, ya alhamdulillah ya kalau begitu Betty sangat terbantu ya, sangat terbantu sekali. Oke, mungkin untuk selanjutnya, mohon maaf ya, untuk selanjutnya eh, apa namanya tuh saya akan tutup gitu ya. Mungkin maaf, mungkin saya akan minta salah satu orang untuk menyampaikan kesan dan pesannya. Mungkin Kang Prima boleh menyampaikan kesan dan pesannya.
Kang Prima? Atau siapa yang ingin menyampaikannya? Teh Irma? Atau siapa? Kesan pesan mengikuti sesi konseling ini. Mungkin dari Assalamualaikum Ibu. saya, Oh, gimana? Baik, mau Febri cerita aja. Oke, boleh silakan. Waktunya juga tinggal 4 menit. Silakan mungkin lebih dipercepat saja. Silakan Teh Febri. Baik, terima kasih. Jadi kesan dan pesan saya setelah mengikuti konseling hari ini ya Bu. Konseling pada hari ini, saya menyadari bahwa setelah melakukan konseling kelompok, jadi cepat menemukan solusi Bu. Soalnya kan ini tuh jadi kayak berpendapat kayak gitu. Ya. Jadi kayak gitulah Bu. Jadi lebih efisien lah kalau kata saya mah kayak gitu Bu. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih ya Teh Febri atas penyampaian kesan dan pesannya. Nah, mungkin betul ya. Saya juga ini mungkin sebelum ditutup akan menyampaikan juga semoga teman-teman di sini ya baik itu Teh Yuni, Teh Rika, Kang Prima, Teh Febri, Irma, Teh Dewi dan Teh Yayang, mungkin Teh Yayang tadi keluar ya Zoom-nya, lalu Teh Sani juga tadi kayak katanya jaringannya gitu ya. Oke, itu dengan mengikuti konseling ini dengan memberikan saran, solusi itu juga semoga bisa membantu pengentasan masalah teman-teman semua gitu ya, walaupun yang dibahas itu yaitu permasalahan TPBRI di sesi 1 ya, kemarin itu membahas permasalahan TPBRI dan hari ini sesi ini permasalahan Teh Irma itu semoga cukup mewakili dan bisa membantu permasalahan permasalahan teman-teman semua gitu ya. Jadi bisa membantu menyelesaikan. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak gitu ya kepada semuanya gitu, kepada teman-teman semua atas waktunya. Semoga dengan mengikuti konseling kelompok ini teman-teman mungkin bisa harapannya bisa tetap mungkin bisa tetap konsisten gitu ya untuk melakukan perubahan positif gitu ya, terutama kepada Teh Febri dan Teh Irma yang masalah yang sudah dibahas. Silakan untuk konsisten melakukan menerapkan solusi-solusi yang telah diberikan oleh teman-teman semua gitu ya. Baik, ya harapannya mungkin itu ya dari saya. Dan terima kasih banyak gitu ya dengan mengikuti ini juga. Pada intinya solusi-solusi yang telah diberikan oleh teman-teman semua ini tuh bisa diterapkan juga oleh teman-teman gitu ya apabila teman-teman mengalami masalah yang serupa gitu ya. Baik, saya tutup saja ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Sekali lagi mohon maaf juga saya apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan gitu ya. Semoga dengan mengikuti konseling ini masalah teman-teman juga ikut terbantu terselesaikan gitu ya. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu, makasih Oke. teman-teman. Makasih juga ya teman-teman.